Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semuanya yang masih tetap beribadah sekolah minggu di rumah. Mari kita puji Tuhan, kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 61, Soraklah. Kita bersatu dalam doa teman-teman. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, kami terima kasih Engkau-lah yang menjaga kami sampai rumah ke gereja ini, Tuhan. Bentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Berilah kami sama orang tua kami kesehatan, ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lah yang memberi kami rezeki, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhanlah menjaga kami di jalan sampai ke gereja, ya Tuhan. Tuhan, berilah kami semua bersama keluarga kami kesehatan. Berilah kami sama keluarga kami rezeki, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang Tuhan berikan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi I Love You Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk mengaku segala dosa kita, kesalahan kita, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, yang tidak disukai Tuhan. Mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi, Engkau Yesus Tuhanku. Amos 5 ayat 24, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi Dia yang terhebat. Seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan karena kita mau mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 137, Ayo Kawan Berikan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Ceria? Puji Tuhan. Wah, sampai pada saat ini ada di sekolah minggu yang beribadah sekolah minggu di rumah masih tetap sehat, sukacita dan tentunya memuji-muji Tuhan. Ada di sekolah minggu hari ini adalah kalau gereja kita AKBP memperingati yaitu minggu akhir tahun gerejawi. Itu artinya minggu depan kita sudah masuk minggu Advent. Wah, kalau biasanya pendeta ya, kalau udah minggu Advent tuh berarti sebentar lagi ya kira-kira 4 minggu ya Advent, terus Natal dong. Wah, ternyata Natal itu sudah dekat ya. Nah kalau begitu ya di sekolah minggu harus semakin sukacita setiap hari dong ya, karena Desember Natal akan dekat sebentar lagi ya. Nah kalau begitu adik-adik sekolah minggu tetap sukacita. Nah sekarang Inang mau sapa dulu nih ada di sekolah minggu yang di rumah.
Mana anak Tuhan? Saya. Mana anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu semuanya sudah duduk rapi mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan dulu. Kita mau berdoa dulu. Ayo kita lipat tangannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari Minggu yang ceria ini, kami datang kepada Tuhan beribadah, anak-anak-Mu, sekolah minggu semuanya. Sekarang Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Adik-adik sekolah minggu, mana Alkitabnya? Sudah diambil? Ayo segera diambil ya. Segera dibuka kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes itu letak di mana ya Inang Pendeta ya? Di kitab Perjanjian Baru Inang Pendeta. Tepatnya setelah kitab Injil Markus dan sebelum kitab Kisah Para Rasul. Ayo dibuka ya dari sekolah minggu ya. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Nah, adik-adik sekolah minggu semua yang beribadah sekolah minggu di rumah, Inang mau tanya nih, siapa di adik-adik di antara adik-adik semua yang pernah sakit? Wah, semuanya pernah sakit ya? Pernah dong Inang Pendeta. Nah, terus waktu sakit ada di sekolah minggu di rumah berdoa nggak? Berdoa dong Inang Pendeta sama Tuhan ya. Doanya apa? Doanya supaya sembuh. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Melalui apa? Melalui obat ya. Kalau adik-adik sekolah minggu makan obat, berdoa dulu biar melalui obat itu adik-adik sekolah minggu bisa sembuh kembali. Nah, ini nih adik-adik sekolah minggu, ternyata ada loh teman kita, ini dia cerita Alkitab. Ada seorang laki-laki yang sakit. Nah ternyata di sekolah minggu seorang laki-laki yang sakit ini ternyata adalah sahabat atau dekat sekali dengan Yesus. Sampai-sampai nih ya dia itu sakit dan ternyata karena sakitnya sudah semakin parah. Nah lalu dia meninggal. Nah, tapi ketika Yesus mendengar kalau si laki-laki ini sakit dan meninggal, Yesus langsung datang dan membangkitkan dia dari kuburnya. Wah, kok bisa gitu Inang Pendeta ya? Siapa sih dia itu? Ayo kita lihat tayangan video yang berikut ini. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba,
didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masygullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Wah, adik-adik sekolah minggu dari tayangan video tadi, ternyata laki-laki yang sakit dan disembuhkan dan yaitu dibangkitkan Tuhan Yesus dari kuburnya yang sudah meninggal selama 4 hari itu adalah Lazarus. Betul sekali. Nah, luar biasa ternyata, hebat sekali ternyata Tuhan Yesus kita ya adik-adik sekolah minggu ya. Iya Inang Pendeta, ternyata Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Karena memang Tuhan Yesus dalam firman Tuhan kita hari ini mengatakan adik-adik sekolah minggu. Apa katanya kalau kita baca nanti di ayat 25, jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, ternyata Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Luar biasa sekali ya. Ternyata Tuhan Yesus itu sebagai Allah yang berkuasa atas hidup dan mati kita manusia. Makanya kita menyembah Tuhan Yesus di sekolah minggu. Nah, ternyata di sekolah minggu banyak sekali perbuatan-perbuatan atau mujizat yang sangat luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan ya.
Iya, betul sekali Inang Pendeta. Nah, coba nih, Inang mau tanya nih kepada adik sekolah minggu yang di rumah. Ayo sebutkan apa-apa saja perbuatan yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan dalam Alkitab kita yang tidak bisa dilakukan oleh manusia seperti kita. Ayo, apa itu? Wah, betul sekali, yaitu mengubah air menjadi anggur sewaktu di pernikahan di Kana. Apalagi ya? Oh, betul sekali, yaitu ketika Tuhan Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? 12 bakul. Wah, luar biasa sekali. Apalagi perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Oh, Tuhan Yesus mau menyembuhkan yang sakit kusta ya, atau yang sakit pendarahan, atau yang sakit-sakit yang lainnya. Wah, luar biasa sekali. Apalagi di sekolah minggu mujizat Tuhan Yesus. Wah, seperti yang hari ini ya, membangkitkan orang mati. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, kalau begitu adik-adik sekolah minggu, maka mari kita memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sajalah Tuhan kita yang bisa menghidupkan hidup kita menjadi lebih hidup. Wah, seperti apa itu Inang Pendeta? Nah, artinya semua kehidupan kita berada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, coba dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekolah minggu, coba sebutkan apa saja perbuatan Tuhan Yesus yang ada di sekolah minggu rasakan dalam kehidupan adik-adik semua setiap hari. Oh, diberikan keselamatan Inang Pendeta, perlindungan kalau dalam perjalanan misalnya ya. Iya, apalagi? Oh, kesembuhan Inang Pendeta ketika waktu sakit. Adik-adik sekolah minggu menjadi sembuh. Apalagi yang diperbuat Tuhan Yesus dalam kehidupan keseharian? Oh, ketika adik-adik sekolah minggu diberikan masih bisa bernafas, ya masih bisa makan, ya masih bisa punya teman, punya keluarga. Itu semuanya adalah perbuatan luar biasa dari Tuhan. Apalagi ketika adik-adik sekolah minggu masih tetap sukacita, tentu saja masih bisa tetap tersenyum, senang, bahagia. Itu adalah karena Tuhan Yesus ya. Iya Inang Pendeta. Nah, kalau adik-adik di sekolah minggu nih, misalnya ada temannya yang jahat sama adik-adik, ya kan? Atau adiknya atau abangnya atau kakaknya jahat sama adik-adik. Nah, adik-adik tidak marah, tidak dendam, tidak membalas dengan kejahatan. Nah, itu pun adalah salah satu buah dari perbuatan Tuhan Yesus bagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan Yesus memberikan hati yang pemaaf dan mau mengampuni. Wah, luar biasa sekali adik-adik sekolah minggu semuanya ya. Ternyata perbuatan Tuhan Yesus itu luar biasa hebat sekali. Maka dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kita ini semua adalah baik hidup kita semuanya berada dalam kuasa Tuhan. Makanya sebagai tugas kita sebagai anak-anak sekolah minggu apa? Yaitu percaya kepada Yesus saja, menyembah Yesus saja, berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa melakukan apapun yang luar biasa. Nah, oke adik-adik sekolah minggu, tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, sekalipun masih beribadah sekolah minggu di rumah, sekalipun COVID-19 masih ada ya. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan segera memulihkan keadaan kita. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa sekolah minggu ya, di gereja ya, di sekolah minggu ya. Iya Inang Pendeta, jadi tidak di rumah ya, di rumah aja ya kan. Nah, tapi kita tetap sukacita dimanapun kita berada, di situ Tuhan Yesus ada. Maka jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, tapi harus senyum selalu, sukacita, memuji-muji Tuhan. Oke dari sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita lipat tangannya. Mari kita berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas kebangkitan-Mu yang telah menyelamatkan kami.
biarlah hidup kami memberi yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Inang Pendeta yang sudah membagikan firman, supaya selalu Tuhan berkati dan beri kesehatan. Dan berkati juga kami, anak sekolah minggu yang telah mendengarkan firman-Mu agar dapat menjadi teladan bagi kami. Juga berkatilah negara kami, negara Indonesia dari virus COVID-19. Jagalah kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita puji Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita dengan bernyanyi, Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, olehnya mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat ku andalkan. Wow, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, olehnya mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat ku andalkan. Wow, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.